Assalamualaikum. Pernah nggak sih kita mikir, kira-kira apa ya yang harus kita lakuin biar dicintai sama Allah? Seringnya kan kita langsung kebayang hal-hal besar gitu, amal-amal yang kelihatannya luar biasa. Tapi gimana kalau ternyata sifat yang paling Allah hargai itu justru sesuatu yang, ya, simpel banget. Sesuatu yang bisa kita latih tiap hari. Oke, coba kita gali lebih dalam yuk. Pertanyaannya simpel aja, tapi penting banget. Dari sekian banyak sifat baik, ada nggak sih sifat yang secara khusus disebut dicintai sama Allah? Jawabannya, jujur mungkin bakal bikin Anda kaget. Kaget karena saking sederhananya. Nah, buat nemuin jawabannya, kita nggak perlu buka kitab tebel-tebel atau nyari aturan yang rumit. Justru, jawabannya datang dari sebuah momen, sebuah obrolan langsung. Momen ketika Rasulullah SAW ngobrol sama salah satu sahabat beliau yang namanya Al-Ash'aj bin Abdul Qais. Dan ini dia jawabannya. Langsung dari lisan Nabi. Simple, tapi dalam banget maknanya. Beliau bersabda, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Coba diperhatiin kata-katanya. Bukan cuma sifat baik atau sifat yang diterima, tapi dicintai. Nah, apa dua sifat itu? Yaitu Al-Hilm dan Al-Ana'ah. Oke, sekarang yuk kita bedah satu-satu. Apa sih artinya ini? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, Al-Hilm. Apaan sih sebenarnya Al-Hilm itu? Jadi, Al-Hilm itu gampangnya kemampuan buat nggak gampang kepancing emosi. Kemampuan buat ngontrol diri pas lagi diprovokasi. Coba bayangin deh, kita lagi di jalan terus tiba-tiba ada yang nyalip sembarangan. Atau ada orang yang ngomongnya nyelekit ke kita. Nah, Al-Hilm ini bukan berarti kita nggak boleh marah. Bukan. Tapi kita bisa ngendaliin amarah itu. Ada jeda gitu. Kita milih buat tenang, bukannya langsung meledak. Sip. Yaitu tadi Al-Hilm. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, yang pasangannya klop banget sama yang pertama. Namanya Al-Anah. Nah, kalau Al-Hilm tadi itu soal ngerem emosi, Al-Ana'ah ini soal ngerem tindakan. Artinya, gak buru-buru, gak gerusa-gerusuh. Coba bayangin, kita dapat chat atau email yang bikin kesel. Nah, Al-Ana'ah ini adalah kekuatan super buat nahan jari kita, biar gak langsung ngetik balasan pedas. Kita ambil napas dulu, mikir, oke, kalau aku balas begini akibatnya apa ya? Ini soal sabar dan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Sekarang, mungkin ada yang mikir, wah kok kayaknya pasif banget ya sifatnya, cuma nahan diri aja. Eits, jangan salah. Walaupun kelihatannya simpel, dampaknya ke hidup kita itu, wah, luar biasa aktif dan bisa mengubah banyak hal. Nah, ini dia kenapa dua sifat ini penting banget. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Berapa banyak coba pertengkaran yang sebetulnya bisa kita hindari kalau kita nggak gampang marah. Al-Hilm itu yang jagain hubungan biar nggak rusak karena emosi sesaat. Terus Al-Ana'ah, ini yang nuntun kita buat ngambil keputusan yang lebih bijak, yang nggak bakal kita sesalin nanti. Keduanya ini kayak tim super yang ngejauhin kita dari drama dan penyesalan yang nggak perlu. Oke, kita udah tahu definisinya, kita udah lihat dampaknya. Terus intinya apa dong yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita ini? Intinya adalah latihan. Ini semua soal latihan. Nggak ada yang bisa jadi sempurna dalam semalam kan? Tiap hari pasti ada aja situasi yang ngetes kesabaran kita, yang mancing kita buat gegabah. Nah, kuncinya adalah lihat setiap momen itu sebagai ajang latihan. Latihan buat Al-Hilm, latihan buat Al-Anah. Anggap aja kayak lagi ngebentuk otot sabar kita, sedikit demi sedikit. Jadi ya, ini pengingat yang bagus banget buat kita semua, bahwa jalan untuk dekat sama Allah itu gak melulu soal amal-amal besar yang kelihatan, tapi juga soal membangun karakter kita dari dalam, jadi pribadi yang lebih tenang dan penuh pertimbangan. Jadi, nanti kalau kita ketemu tantangan lagi, kira-kira respons mana yang bakal kita pilih? Allahu Ta'ala a'lam bisyawab.